Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020. Yang saya hormati kepada para pengurus Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020. Dan yang saya hormati kepada para peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020. Izinkanlah saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Ramadan dari SMA 31 Jakarta sebagai pembicara pertama pihak pemerintah. Saya sangat jelas mendukung mosi kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya akan memberikan parameter pada mosi kali ini berupa aktivitas korupsi dalam bidang pendidikan Indonesia. Sebelum saya memasuki kepada dua argumen saya yang menurut saya sangat mendukung pada mosi kali ini, izinkanlah saya menyampaikan 4 kata kunci terlebih dahulu, yaitu ada korupsi, seleksi, indeks integritas sekolah, dan indeks kejujuran siswa. Dan saya akan menyampaikan definisi dari 4 kata kunci tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, yang mana uang tersebut dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata kunci kedua ialah seleksi, yang mana diartikan sebagai pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik atau penyaringan. Kata kunci yang ketiga ialah indeks integritas sekolah, diartikan sebagai pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang keempat ialah indeks kejujuran siswa, yang diartikan sebagai pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Saya akan masuk kepada argumen pertama saya yang sangat mendukung terhadap mosi kali ini. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui bersama, korupsi merupakan salah satu masalah besar yang sedang dihadapi negara Indonesia. Korupsi di tanah air kita ini semakin merajalela. Melansir dari laman kompas.com, hari ini indeks persepsi korupsi Indonesia ada di skor 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Skor ini naik 2 poin dari tahun 2008 yang berada di poin 38, dan posisi yang ikutan naik dari posisi 89 menjadi posisi 85. Pada kenyataannya, korupsi tidak hanya ditemukan pada pihak pemerintahan saja, melainkan korupsi juga erat berada di sistem pendidikan Indonesia, yang mana bisa mengakibatkan korupsi dari perihal kecil, seperti pendidikan adanya mencontek, berbohong, memeras, dan lain-lain. Yang mana upaya korupsi dalam lingkup sekolah harus segera diberantas, karena dari suatu yang kecil dapat mengakibatkan hasil yang besar. Yang mana kita tidak menginginkan bahwasanya generasi penerus bangsa kita menjadi koruptor-koruptor yang menjilat, yang memakan uang para rakyatnya. Kita tidak menginginkan bahwasanya generasi penerus bangsa ini menjadi seorang koruptor. Kita hanya menginginkan generasi penerus bangsa kita menjadi seorang yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju dan menjadi bahwa bangsa Indonesia dapat harum di mata dunia. Upaya yang gencar dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi korupsi di bidang pendidikan ialah dengan cara penerimaan mahasiswa berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pendidikan yang saat ini harus pemerintah tegakkan ialah pendidikan karakter. Salah satunya ialah dengan menanamkan sifat kejujuran mulai dini dan membiasakan minat baca siswa, yang mana pendidikan karakter merupakan pendidikan yang esensinya adalah moral dan akhlak, di mana hal tersebut bisa memberikan bimbingan kepada peserta didik agar menjadi individu yang lebih baik kepribadiannya dan membawa bangsa Indonesia kita menjadi negara yang maju ke depannya. Masuk kepada argumen 2 saya, yang mana saya sangat jelas mendukung mosi kali ini. Mosi yaitu
em, penerimaan mahasiswa berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Yang telah saya sampaikan kepada argumen pertama, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat dimulai dari perihal yang kecil, di mana membiasakan untuk bersikap jujur, untuk memberikan nilai sesuai keterampilan murid atau nilai sesuai usaha murid yang dilakukan bagi seorang guru. Dan bagi seorang murid dapat membiasakan untuk berperan aktif, untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan, untuk mengikuti berbagai ajang-ajang yang dapat meningkatkan integritas sekolah maksud saya. Yang mana penerimaan mahasiswa harus mengedepankan nilai pendidikan karakter. Salah satunya ialah nilai kejujuran. Karena mahasiswa lah yang akan membawa bangsa Indonesia kita menjadi bangsa yang akan dipandang oleh negara. Masa iya mahasiswa kita dinilai berdasarkan nilai pendidikan karakter saja buruk, dari kebiasaan mencontek, memalak atau memeras? Kita tentu tidak menginginkan hal tersebut. Yang mana kita harus saat ini gencar menanamkan pendidikan karakter, hal yang harus dibiasakan pada mahasiswa kita. Karena mahasiswa kita lah yang akan duduk, yang akan mengisi kursi-kursi pemerintahan ke depannya. Karena mahasiswa lah yang akan membawa pengaruh dampak positif bagi negara kita. Kita tidak ingin mahasiswa menjadi seorang koruptor, karena pada masa sekolahnya tidak diajarkan sifat-sifat kejujuran, tidak diajarkan pendidikan karakter yang baik, tidak diajarkan minat baca yang baik. Karena minat baca dapat memberikan sifat kejujuran yang tertanam pada diri seorang mahasiswa. Sebagai kata penutup, saya akan memberikan beberapa kata, yaitu bahwasanya prestasi memanglah penting, namun yang perlu kita ketahui, kejujuran lebih penting. Menurut saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.